Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat. Ya, hari ini kita berjumpa lagi untuk pembelajaran kali ini. Kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Kemarin sudah kita bahas tentang hakikat fisika. Berikutnya kita lanjutkan tentang keselamatan kerja di dalam laboratorium. Kenapa keselamatan kerja di dalam laboratorium ini sangat diperlukan? Karena dalam fisika nanti kita akan melakukan percobaan-percobaan, sehingga perlu kita juga mempelajari tentang keselamatan kerja di dalam laboratorium. Baik, akan Bapak jelaskan sebagai berikut. Baik, apa saja yang perlu ada di dalam laboratorium? Yang pertama adalah, paling tidak kamu harus mengetahui tata tertib laboratorium. Tata tertibnya apa? Ikuti, pelajari yang seksama tata tertib yang ada di laboratorium. Jangan sampai tata tertib yang sudah dibuat itu kamu langgar. Kamu harus memahami betul apa yang boleh dan apa yang tidak boleh di tata tertib tersebut. Berikutnya adalah manual bukunya. Manual penggunaan alat-alat laboratorium itu memang perlu kita pelajari juga, supaya apa? Tidak sampai terjadi kesalahan dalam penggunaan alat-alat tersebut. Di samping menghindari kerusakan, paling tidak itu bisa meminimalisir kesalahan ketika kamu memahami betul penggunaan alat-alat tersebut. Nah, berikutnya adalah apa saja bahan-bahan apa saja yang ada di laboratorium, perlu kamu ketahui juga, perlu kamu pelajari juga bahan-bahan apa yang ini berbahaya atau tidak dan sebagainya. Bisa kamu dilihat di manual book tadi. Di samping itu ketika penyiapan bahan-bahannya, penyiapan bahan-bahannya perlu betul-betul perlu kamu siapkan juga. Kemudian apalagi yang perlu diperhatikan? Yang berikutnya adalah pakaian pelindung diri. Kegiatan di laboratorium sebaiknya menggunakan pakaian pelindung diri untuk menghindari kecelakaan kerja. Pakaian pelindung diri terdiri antara lain jas laboratorium, digunakan untuk menghindari paparan radiasi atau percikan bahan kimia yang digunakan dalam penelitian. Berikutnya adalah sepatu, digunakan untuk melindungi kaki dari benda-benda yang jatuh atau tertusuk benda tajam kecil atau tergelincir pada waktu penelitian. Berikutnya adalah sarung tangan, digunakan untuk melindungi telapak tangan dari benda tajam, benda panas, dan benda-benda yang licin. Selain menjaga dan mengikuti tata tertib laboratorium, kita juga harus mengetahui simbol-simbol bahaya atau keselamatan kerja yang terdapat dalam suatu alat. Berikut ini adalah simbol-simbol yang perlu diketahui. Gambar yang pertama adalah animal hazard. Adalah bahaya yang berasal dari hewan. Mungkin saja hewan ini beracun karena telah disuntik bermacam-macam zat hasil eksperimen atau dapat menggigit dan mencakar. Berikutnya sub-instrument hazard. Bahaya yang berasal dari benda-benda yang tajam. Gambar berikutnya adalah heat hazard. Bahaya yang berasal dari benda-benda yang panas. Kemudian ada glassware hazard. Bahaya yang berasal dari benda-benda yang mudah pecah, biasanya berupa gelas kimia. Kemudian chemical hazard adalah bahaya yang berasal dari bahan kimia
Bisa saja bahan kimia itu dapat membuat kulit kita gatal atau iritasi. Gambar berikutnya, electrical hazard adalah bahaya yang berasal dari benda-benda yang mengeluarkan listrik. Hati-hati dalam menggunakan supaya tidak tersengat listrik. Berikutnya adalah phase hazard. Bahaya yang berasal dari benda-benda yang dapat membuat iritasi pada mata dan wajah. Gunakan masker atau pelindung wajah sebelum menggunakan bahan tersebut. Berikutnya adalah fire hazard. Bahaya yang berasal dari benda yang mudah terbakar. Contohnya kerosin, minyak tanah, dan spiritus. Gambar berikutnya, biohazard adalah bahaya yang berasal dari bahan biologis. Bahan tersebut bisa dapat menyebabkan penyakit mematikan seperti AIDS. Contohnya adalah tempat pembuangan jarum suntik. Berikutnya, laser radiation hazard adalah bahaya yang berasal dari sinar laser. Radioaktif hazard, bahaya yang berasal dari benda-benda radioaktif. Benda ini dapat mengeluarkan radiasi dan jika terpapar terlalu lama, maka akan menyebabkan beberapa penyakit. Berikutnya, explosive hazard adalah bahaya yang berasal dari benda yang mudah meledak. Jauhkan benda tersebut dari api. Demikian simbol-simbol yang biasa ada pada sebuah laboratorium. Ya, terima kasih kepada anak-anakku yang sudah mengikuti pelajaran hari ini. Selamat beraktivitas yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.